Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Renungan harian kita diambil dari 1 Samuel pasal yang keempat. Judul renungan kita pada hari ini adalah kisah Ikabod. Ikabod adalah nama dari cucu Imam Eli yang dilahirkan di hari Imam Eli meninggal. Arti nama Ikabod adalah telah lenyap kemuliaan dari orang Israel. Hari itu orang Israel mengalami kekalahan yang besar ketika melawan bangsa Filistin. Peristiwa itu menunjukkan hilangnya kemuliaan bangsa Israel oleh karena Tuhan telah meninggalkan mereka. Ketika mereka kalah, mereka mencoba mengatasinya dengan mengambil tabut dan meletakkannya di perkemahan mereka, tentara. Mereka berpikir bahwa tabut Allah itu mampu menolong mereka. Ya, bangsa Israel telah menjadikan tabut tak ubahnya sebagai jimat yang memberi kemenangan. Mereka telah memperbalakan tabut itu. Bangsa itu tidak hanya kalah lebih hebat lagi untuk kedua kalinya, tabut Allah itu pun dirampas musuh. Bukankah sebagai bangsa yang sudah menerima hukum Taurat, seharusnya mereka sadar bahwa memperhalakan benda atau tabut adalah dosa di mata Tuhan. Tetapi kejahatan telah membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka sengaja melakukannya. Artinya, mereka tidak lagi menghormati firman Tuhan. Kelahiran Ikabod akan selalu dikenang umat Israel. Kisah Ikabod ditulis untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada kemuliaan Tuhan saat hidup kita mulai berkompromi dengan dosa. Tuhan menghendaki agar kita sungguh-sungguh menghormati kekudusannya dan tidak sembarangan memperlakukannya demi memenuhi ambisi pribadi. Kemuliaannya hanya akan selalu tinggal dalam kehidupan orang-orang yang menghormatinya. Tetapi siapa merendahkannya akan binasa. Tidak ada lagi kemuliaan Tuhan dalam hidup orang yang tidak menghormati kekudusannya. Oke, mari kita baca sama-sama. Renungannya, 1 Samuel pasal yang keempat. Orang Israel maju berperang melawan bangsa Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu dan berkata, "Celakalah kita, sebab seperti yang belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang-orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti lelaki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri dan masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas oleh kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari pertempuran pada hari itu juga. Ia sampai ke Silo dengan berpakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya.
Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran dan baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang di kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan dia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertua laki-lakinya serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tak menjawab dan tidak memperhatikannya. Dia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Nah, jadi dari narasi yang panjang lebar itu begini ya. Bangsa Israel itu berperang melawan bangsa Filistin. Terus Israelnya kalah, yang meninggal 4.000 orang. Banyak bukan? Terus kemudian bangsa Israel ini mempertanyakan, ini kok bisa kalah, ini bagaimana ceritanya ya? Maka yang terjadi adalah mereka usul, oh ini bawa tabut aja. Ya toh? Sama seperti yang konsep berpikir mereka itu sama seperti orang berpikir jimat. Seperti yang dibahas di renungan narasi artikel renungan harian yang kita baca hari ini. Terus begitu tabutnya tuh dibawa, waduh merasa dirinya tuh menang. Padahal tabut itu kan lambang keadilan daripada Tuhan. Kalau Tuhan itu hadir, dia ingin berelasi dengan manusia. Nah yang terjadi adalah bangsa Israel itu tidak punya relasi dengan Allah. Dan mereka ingin Allah itu bekerja tanpa adanya relasi. Ya gak mungkin lah. Nah kemudian bangsa Filistin melihat kabar itu. Mula-mula waspada dan takut. Karena apa? Mungkin mereka sudah mendengar ya. Kalau Allahnya Israel ini sudah bekerja. Maka dia bisa membumi hanguskan Mesir. Mesir aja di bumi hanguskan, apalagi Filistin. Tetapi bangsa Filistin ini bertekad. Hasilnya 30.000 orang Israel meninggal. Dan tidak cuma itu, kedua anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas juga meninggal. Ketika Eli mendengar kedua anaknya meninggal, dia juga meninggal. Ketika mendengar tabut dirampas itu. Nah, jadi ini adalah suatu penderitaan yang besar. Kemudian menantunya Eli yang harusnya bersuka cita karena punya anak, gitu, sedang hamil, stres berat. Kenapa? Karena tabut Allah dirampas. Ya untungnya dia tidak keguguran, tapi anaknya lahir. Tapi anaknya lahir dinamai Ikabod. Ikabod itu artinya adalah telah hilang kemuliaan Tuhan. Nah resumenya seperti itu ya. Langsung kita bahas, mengapa Israel kok bisa kalah ya? Nah di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12-14 dikatakan gini. Anak-anak Eli ini adalah orang-orang dursila. Mereka tuh tidak mengindahkan Tuhan sama sekali. Jadi ayat 13. Batas hak para imam terhadap bangsa itu juga dilanggar.
Jadi mereka tidak menghormati Tuhan, mereka juga tidak menghormati kewajiban yang mereka emban sebagai para imam. Nah, sebenarnya mereka tuh melakukan kesalahan apa sih? Ya mereka itu danjek gitu ya. Itu danjek itu rakus, nyonyo gitu ya. Karena apa? Ayat 14 ini ngomong, segala yang ditarik dengan garpu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Jadi ada orang mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, maka dagingnya tuh dikorupsi gitu loh. Jadi diambil. Jadi di sini terjadi penyalahgunaan wewenang dan digunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, sebagai refleksi, apakah kita pernah melakukan hal yang seperti ini? Kita mungkin adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi, kita mungkin adalah orang-orang yang kaya, tetapi apakah kita menggunakan kekayaan dan menggunakan kekuasaan serta pengaruh kita itu untuk keuntungan kita sendiri dan tidak menghargai daripada wewenang yang seharusnya kita kerjakan. Apakah kita seperti itu? Atau misalnya kita seperti itu berarti kita sama seperti anak Imam Eli ini. Sama seperti Hofni dan Pinehas. Sudah jabatannya imam yang seharusnya itu memimpin bangsa, mewakili bangsa Israel untuk menghadap Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, korban penghapusan dosa. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak menghormati itu. Itu sama saja dengan gini ya. Gereja masa kini ada seorang pendeta. Pendeta seharusnya menjadi wakil daripada Tuhan. Itu untuk memberitakan firman Tuhan dan membawa jemaat ke hadirat Tuhan. Nah yang terjadi adalah pendeta ini tidak melakukan hal seperti itu. Malah apa? Korupsi. Dalam pengertian mengeruk uangnya jemaat. Nah ini kan repot lah kayak gini nih. Nah ini kasusnya persis seperti Hofni Pinehas ini. Kalau ini korupsi korban persembahan, kalau zaman sekarang persembahan itu korban binatang sudah tidak ada. Yang ada adalah mungkin mengeruk harta daripada jemaat. Ini yang terjadi kayak gini. Nah, ini tidak boleh ya seperti ini ya. Jadi uang jemaat digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Seharusnya digunakan untuk kepentingan gereja tapi kepentingan diri sendiri. Nah ini sama seperti Hofni dan Pinehas kalau kayak gini. Nah 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 26. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Artinya apa ketika kita baca seperti ini? Artinya adalah Eli, anak-anak Eli ini kurang ajar. Tidak cuma korupsi, tetapi melakukan dosa-dosa seksual. Nah, kemudian kalau kita jeli, Eli ini memperhatikan kalau misalnya anak-anaknya melakukan dosa seksual sama dia ditegur. Ayat 23, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar segenap bangsa ini telah tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Jangan begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Nah, kalau melakukan dosa-dosa seksual, ditegur. Ya bagus kan, memang harusnya seperti itu toh. Tetapi ketika yang kita bahas yang pertama, yang korupsi uang itu, korupsi korban sembelihan, nggak ada teguran Eli. Saya menduga Eli juga menikmatinya. Karena Eli digambarkan sebagai orang yang gemuk. Ternyata ini kelihatannya suka makan ini Eli ini ya. Untuk memperkuat tafsiran saya, Eli ini sudah pernah ditegur oleh orang lain. Tuhan itu kirim orang untuk menegur Eli. Kita baca ya di ayat yang ke-27. Seorang abdi Allah itu datang kepada Eli dan berkata, beginilah firman Tuhan, bukankah telah nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangku ketika mereka masih di Mesir dan takluk pada keturunan Firaun. Aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Maksudnya kaum Lewi dipilih dari segala suku Israel jadi imam. Supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku.
kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Nah ini permasalahannya ya. 28 itu tugas daripada seorang imam. 29 adalah penyelewengan daripada tugas seorang imam. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Mengapa kamu menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Jadi dari sini lihat ya, Eli itu modelnya tebang pilih. Kalau anak-anaknya itu berdosa seksual, ditegur. Baiknya, baik, harus itu memang. Tapi kalau misalkan anak-anaknya ini melakukan dosa yang dirinya sendiri, Eli sendiri itu suka, dalam hal ini itu makanan, maka Eli tidak tegur. Jadi rasanya dosa daripada Eli ada di mulut. Tidak bisa nahan mulutnya itu untuk menikmati daging-daging. Dia mikir mungkin pengen mendirikan restoran Hanamasa tiap hari gratis gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Korupsi terus menerus. Sampai akhirnya sampai masa tuanya pun dia digambarkan sebagai seorang yang tua dan gemuk. Jadi Tuhan sebenarnya masih sayang terhadap Eli. Kalau tidak sayang bagaimana mungkin Tuhan mengutus orang lain untuk menegur Eli. Jadi aplikasi praktisnya dalam kehidupan kita adalah jikalau ada orang yang menegur kita karena kita sudah melakukan hal yang salah. Dan kadang-kadang kita tidak senang sama orang itu. Ngapain sih tegur-tegur? Itu mengganggu kenyamananku tahu. Gua gak senang ditegur-tegur kayak gitu. Loh, Tuhan kirim orang tegur Anda. Itu tunjukkan Tuhan tuh sayang sama Anda. Karena apa? Kalau Anda mengignore terus, mengabaikan terus teguran Tuhan, maka yang terjadi adalah yang kita baca hari ini 1 Samuel pasal yang 4. Umat Israel dihancurkan. Satu bangsa dihancurkan gara-gara pemimpinnya bobrok. Saudara mau, kalau Anda sebagai seorang pemimpin, Anda seorang yang punya jabatan yang tinggi, dihancurkan oleh Tuhan organisasinya. Gara-gara Anda tegar tengkuk. Gara-gara Anda tidak mau dibilangi sama Tuhan. Gara-gara Anda mengignore semua teguran yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Apakah Anda mau seperti itu? Sebagai seorang pemimpin yang baik, seharusnya kita membuka diri untuk menerima teguran. Jikalau memang teguran itu bermaksud baik, kritik yang membangun, dan untuk memperbaiki diri kita yang mungkin sedang salah jalan. Nah, kita harus memiliki hati yang cukup rendah hati untuk menerima teguran daripada Tuhan. Jadi bagi kita yang sekarang sedang mendengarkan renungan ini, yang terkadang tidak mau mendengarkan teguran Tuhan melalui orang lain, bertobatlah. Firman Tuhan hari ini cocok untuk kita semua. Cocok untuk saudara yang mungkin selama ini mengignore, mengabaikan daripada teguran orang lain. Oke, sekarang kita lanjut. Tuhan berfirman melalui Samuel kepada Eli. Ini luar biasa ya. Tuhan firman melalui abdi Allah. Hal yang kedua, Tuhan berfirman melalui Samuel. Di Samuel pasal yang ketiga, tadi yang sebelumnya itu pasal yang kedua. Sekarang pasal yang ketiga. Tuhan firman kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai akhir. Aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah pada keluarga Eli. Bahwa dosa keluarga Eli tidak akan kuhapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selamanya. Jadi artinya dalam rentang waktu antara teguran pertama dan firman Tuhan kepada Samuel, ini Eli tidak ada perubahan sama sekali. Sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan setelah Eli mendengar Tuhan akan menghukum keluarganya, sikapnya itu tidak meraung-raung menangis atau gimana gitu ya. Tapi pasrah. Pasrah saudara-saudara. Gini ya. Eli tidak berbuat apa-apa.
Eli itu hanya menegur tapi tidak melakukan tindakan indisipliner pada anak-anaknya. Eli hanya menegur dosa-dosa perzinahan. Tetapi dosa-dosa memanipulasi korban persembahan, Eli tidak melakukan apapun. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Karena Eli itu juga menikmati perilaku daripada Hofni dan Pinehas. Nah, respon Eli adalah ayat 18 ini ya. Dia itu Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara, kalau saya jadi Eli ya, saya akan sujud dan menangisi daripada dosa saya. Karena apa? Karena saya bangsa Israel akan hancur dan dibasmi. Apakah ketika saudara mendengar seperti itu Anda tidak menangis? Eli ini pasrah yang ngomong gini cuman ya. Eli, dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Loh, kayak gini loh orangnya. Beda ya sikapnya sama Abraham ya. Begitu tahu Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Abraham langsung berdoa, Tuhan kalau ada 50 orang masa akan engkau mau binasakan. Loh, ini ada suatu sikap di mana Abraham itu sangat mengasihi. Gitu loh. Janganlah dihancurkan. Tapi kalau Eli pasrah men. Seperti itu. Eli itu tidak memohon kepada Tuhan. Ataupun Eli itu tidak menyesal karena terima firman Tuhan dari Samuel. Aneh sekali orang ini. Mungkin dia tahu kalau dia menyesal, dia berbuat untuk ya sudah aku berhenti. Mulutnya tidak menikmati lagi korban sembelihan. Jadi rasa-rasanya dia tuh lebih berat untuk apa ya? Memuaskan daripada hawa nafsunya yaitu makanan itu daripada menaati Tuhan. Itu yang terjadi. Sangat mengenaskan sekali. Jadi ini ada simbol agamawi dengan spiritualitas yang palsu. Maksudnya gini ya, para tua-tua Israel itu tahu kalau tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Tetapi toh selama ini pemimpinnya bobrok, tidak bisa membawa umat kepada Tuhan dengan baik. Maka yang terjadi adalah mereka menjadikan lambang kehadiran Tuhan itu sebagai jimat. Jadi cara-cara orang Israel berelasi dengan Tuhan itu secara legalistik. Bukan secara relasional yang intim. Gampangannya begini ya. Kadang-kadang tuh gini. Kita misalkan ya, menghadapi masalah. Terus kita teringat, orang lain tuh menghadapi masalah doa pada Yesus diselamatkan. Diselesaikan utang-utangnya. Misalkan seperti itu ya. Terus yang terjadi adalah, ayo kita doa sama Yesus. Engkau tidak mengenal Yesus. Engkau belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru itu yang paling penting. Tetapi yang engkau lihat adalah berkat sampingan tanda kutip. Itu bagi orang yang sudah percaya. Jadi berkat sampingan itu dalam pengertiannya apa? Tidak selalu orang yang percaya itu akan diselesaikan semua permasalahan hidupnya. Tidak selalu. Murid-murid Yesus saja sudah percaya kepada Yesus. Matinya semua mengenaskan kok, kecuali Yohanes. Kan seperti itu. Nah, orang ini salah kaprah, salah mengenal Yesus yang benar. Kalau Anda melihat renungan harian beberapa hari yang lalu, saya pernah membahas cara pandang dunia versus cara pandang kekristenan. Jadi bagaimana tuh orang dunia itu melihat kekristenan dan bagaimana orang Kristen tuh melihat kekristenan itu beda sekali. Nah, mungkin Anda yang belum mendengar bisa mengklik yang renungan harian yang hari Senin, yang minggu ini yang hari Senin. Itu khusus dibahas seperti itu. Nah, jadi cara orang-orang ini memandang simbol-simbol daripada spiritual itu secara palsu. Bukan aslinya yang Tuhan mau. Mereka tuh salah kaprah dalam hal memahami kehadiran Tuhan. Yang terjadi adalah tambah kalah. Asalnya cuma kalah 4.000, ini kalah 30.000. Itu yang terjadi. Nah, renungan hari ini menolong kita. Jangan sampai kita itu berelasi dengan Tuhan dengan pengertian yang salah. Jangan sampai Anda datang kepada Tuhan hanya pada doa saja.
Doa kepada Tuhan hanya pada saat ada masalah maksud saya. Apakah ketika tidak ada masalah apapun, Anda pernah bersyukur? Pernah enggak? Atas segala penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Marilah kita sekarang mengubah cara kita untuk berrelasi dengan Tuhan. Jangan biarkan kita hanya datang kepada Dia kalau ada permasalahan yang sangat besar. Saudara bayangkan begini ya. Kalau ada seorang papa dan mama punya anak. Terus kemudian anak ini hanya datang kepada orang tua kalau butuh uang. Kira-kira papa dan mamanya senang apa enggak ya? Kalau enggak butuh uang, enggak datang. Tapi lah butuh uang datang. Ya gampangannya saudara gitulah. Kalau punya anak model anaknya itu seperti kayak gitu. Kira-kira senang apa enggak? Pasti enggak toh. Pasti Anda tuh pengen sama anaknya tuh ngomong-ngomong. Walaupun enggak butuh uang, enggak butuh materi apa? Ngomong-ngomong, berelasi, berhubungan. Itu kan yang didambakan bukan? Kebersamaan itu kan jauh lebih indah hubungannya daripada memiliki hubungan tapi atas dasar kalau perlu duit. Kadang-kadang orang Kristen modelnya seperti ini. Kalau pengen diberkati Tuhan barusan datang. Gitu loh. Kalau misalnya sudah diberkati tidak datang lagi. Nah ini sama saja dengan anak yang kalau sudah punya uang ngerasa tidak perlu orang tua, tidak perlu datang ke orang tua. Itu yang terjadi. Nah saudara bisa menilai sendiri. Orang Kristen yang seperti itu apakah baik di mata Tuhan? Ya semoga hal ini membuat kita tuh merenungkan apakah selama ini kita sudah menjadi Kristen yang baik. Jangan-jangan kita selama ini adalah cuma Kristen yang dalam tanda kutip hanya mampu membawa tabut Tuhan di tengah kehidupan kita. Tetapi selama ini tidak pernah menghadirkan Tuhan. Tidak pernah menghadirkan tabut Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara perlu camkan ini baik-baik. Tuhan Yesus memberkati.